Salam dan bahagia, saya Leli Setianingsih dari SMP Negeri 7 Malang, calon guru penggerak angkatan pertama. Pada video ini, saya akan melaporkan rancangan dan pelaksanaan aksi nyata saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dalam mata pelajaran matematika luas permukaan tabung. Sebelum membuat rancangan pembelajaran, saya melakukan pemetaan kebutuhan murid kelas 9D tentang profil gaya belajar mereka. Ada 3 profil gaya belajar mereka, yaitu visual, audio dan visual, kinestetik. Selanjutnya, saya membuat rancangan pembelajaran seperti ini. Materi pokok bangun ruang Silengkung, topiknya luas permukaan tabung. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh problem-based learning, murid diharapkan mampu mencari, mempresentasikan, dan menyelesaikan permasalahan nyata tentang luas permukaan tabung, serta melakukan kompetensi sosial dan emosional kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial dengan baik. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini saya rancang selama 2 pertemuan. Kemudian pelaksanaannya, di kegiatan awal, saya menginformasikan ke anak-anak lewat grup WA bahwa pertemuan 2 pertemuan ini, kita akan menggunakan Google Classroom, Google Meet untuk meeting, dan juga diskusi lewat chat WhatsApp. Kemudian anak-anak mengisi daftar hadir lewat Google Classroom, dan pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan, untuk kegiatan awal, lewat meeting, saya mengajak anak-anak berdoa, kemudian melakukan yel-yel matematika 3M dengan gerakan tangan, dengan semangat dan keceriaan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran online, sistem penilaian, pembagian kelompok berdasarkan gaya profil belajar mereka, dan sebelum ke kegiatan inti, murid saya ajak untuk melakukan teknik stop, yaitu stop, take a breath, observe, dan proses. Selanjutnya, pada kegiatan inti, saya mengajak murid untuk menyelesaikan permasalahan sang pengusaha kemasan makanan Master Potatus. Kemudian, murid saya bagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok audio dan visual, dan kelompok kinestetik. Masing-masing ada 2 kelompok. Kemudian untuk proses pembelajarannya, dalam diferensiasi proses dan konten, saya memberikan keleluasan kepada murid-murid untuk mengeksplorasi materi baik dari PowerPoint, dari video pembelajaran, dari media manipulatif, dan juga sumber-sumber belajar lainnya. Buku paket boleh, sumber dari internet lainnya juga boleh. Kemudian mereka berdiskusi dalam setiap kelompok, berdiskusi dalam grup WhatsApp masing-masing. Oke. Selanjutnya, setelah mereka berdiskusi selesai, di pertemuan selanjutnya, murid diminta untuk mempresentasikan produk hasil diskusi mereka. Nah, untuk pemilihan produk, mereka boleh memilih dalam bentuk poster, PowerPoint, video, artikel, dan bentuk presentasi lainnya yang disepakati oleh kelompok mereka. Nah, ini adalah lembar kerja kelompok yang menjadi tantangan setiap kelompok. Kemudian, di kegiatan penutup, guru mengajak murid untuk melakukan refleksi, yaitu ini adalah pertanyaan-pertanyaan panduan tentang apa yang menarik dalam pembelajaran, apa yang menjadi menurut kalian yang penting, kemudian tantangan apa yang terjadi dalam pembelajaran ini. Selanjutnya, guru mengajak murid untuk melakukan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu tentang kesadaran diri dengan mengisi penilaian diri, kemudian pengelolaan diri dengan mengisi lembar refleksi diri dan menjabarkan catatan pengalaman belajar mereka selama 2 pertemuan ini, dan yang terakhir, murid diajak sosial dan emosional dalam keterampilan sosial, yaitu penilaian rekan sejawat. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua anak-anak kelas 9D. Nah, anak-anak. Selamat siang. Ya. Mari kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik ya. Kita walaupun jauh di mata, tetapi kita bisa dipertemukan kembali di pembelajaran matematika ini.
sehingga tetap anak-anak bisa mengikuti pelajaran matematika di rumah masing-masing, ya. Sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, Bu Leli minta Daud untuk memimpin doa dulu sebentar. Daud, silakan Nak. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini, saya dahulu dalam kegiatan masing-masing. Anak-anak mengucapkan terima kasih karena di pertemuan sebelumnya itu kalian di dalam kelompok masing-masing, ada 6 kelompok, itu sudah berusaha berdiskusi menyelesaikan tantangan yang boleh dibuat. Ya. Kemudian hasil diskusi kalian itu juga sudah kalian tuangkan dalam bentuk produk atau karya, baik karya IT atau karya manipulatif, gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini, pertemuan ini, tujuan dari pembelajaran kita, anak-anak, yaitu pembelajaran tentang topik luas permukaan tabung, ya. Kemarin ini ya, ini kan kemarin semuanya malam-malam hujan-hujan mencari di mana? Di Indomaret ya. Ada yang kehujanan, ada yang beli, ada yang hanya ngukur saja. Ya, yang penting kalian punya ukuran dari bangun ruang sisi lengkung tabung ini. Ya, ini bungkusnya kemasan Mr. Potatus. Oke. Nah, itu perjuangan kalian kemarin menyelesaikan tantangan yang boleh diberi ya. Nah, untuk materi luas permukaan tabung ini, tujuan pembelajaran kita, anak-anak, yaitu melalui pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran jarak jauh, problem-based learning, ya, murid, yaitu kalian diharapkan mampu mencari, mempresentasikan, dan menyelesaikan permasalahan nyata tentang luas permukaan tabung dengan tepat. Diskusi kelompok, dari produk kelompok, dari presentasi kelompok, kemudian penilaian diri sendiri, dan yang terakhir penilaian antar teman. Berikut adalah diskusi kelompok yang dilakukan di chatting grup WhatsApp. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba kita masuk ke kelompok 4 ya. Ini diskusinya kelompok 4. Satu siswa memimpin yaitu Salsa. Dia menawarkan kepada teman-temannya produk kelompoknya adalah PowerPoint, video, atau infografis. Nah, ternyata berdasarkan contoh, Bu Leli memberikan sumber belajar dari PowerPoint, video, dan ini ada lembar kerja kelompok yang harus dikerjakan. Kelompok 4 ini menentukan membuat produk penyelesaian hasil diskusi dengan PowerPoint. Selanjutnya mereka berbagi tugas. Ada yang membuat PowerPoint, ada yang diskusi untuk penyelesaian permasalahan Romawi 1 tentang luas permukaan tabung. Kemudian ada yang bagi tugas untuk menyelesaikan penyelesaian dari permasalahan Romawi 2, yaitu tentang masalah sang pemesan. Ada yang mengukur, ada yang pergi ke Indomaret, mengukur diameternya tutup dari Master Potatus, kemudian mengukur tingginya Master Potatus, dan mencari ukuran alasnya kemasan Master Potatus. Nah, setelah itu mereka kembali berdiskusi. Nah, ternyata ini PowerPoint-nya sudah selesai dan mereka bagi tugas siapa yang presentasi. Yang pertama, penemuan luas permukaan tabung. Kelompok kami mencari referensi melalui PowerPoint, buku paket, internet, video pembelajaran, dan eksperimen. 2πr² buka kurung R tambah 7 R tambah T tutup kurung. Luas permukaan tabung yaitu 2πr² buka kurung R tambah 7 R tambah T tutup kurung. Selanjutnya saya akan membahas masalah sang pemesan. Berikut ini adalah soalnya. Kemasan Master Potatoes. Saya di sini dengan cara harga satu kemasan 1.186 60 perak ini saya kalikan dengan 1.000.
seperti ini mendapatkan hasil seperti ini. Kelompok seperti di bawah ini. Pengertian tabung dan contoh bendanya. Tabung atau silinder Yang disediakan untuk membayar 1.000 kemasan master potatoes tersebut. Saya mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari kelompok 6 presentasikan hasil kerja kami. Contoh dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Luas permukaan tabung. Ini bukan luas permukaan. 100 dikali 6.400 sama dengan 60.000. Untuk lingkaran yaitu sisi alas dan sisi atap ya. Ya, sisi alas ini ya, sisi alasnya lingkaran, terus sisi atapnya juga lingkaran. Kemudian ini sisi tegaknya kalau kalian buka digunting menjadi bentuk persegi panjang. Menurut saya pelajaran hari ini banyak pelajaran yang menurut saya bisa tidak dimengerti itu mengerti sekarang. Kemudian banyak hal-hal yang sebelumnya tidak bisa jadi belajar, sekarang jadi bisa. Seru, semuanya hasilnya keren-keren. Berikut adalah pembelajaran sosial dan emosional yang diterapkan di pembelajaran ini. Nah, kompetensi yang saya ambil yaitu yang pertama adalah tentang kesadaran diri. Jadi murid saya minta untuk mengisi penilaian diri. Ini adalah salah satu contoh dari penilaian diri salah satu murid. Seperti ini ya. Saya memahami proses penemuan rumus luas permukaan tabung. Ya. Kemudian saya memahami proses memecahkan masalah sang pemesan. Ya. Saya terlibat dalam diskusi kelompok lewat WhatsApp, ya. Saya terlibat dalam membuat media presentasi, ya. Saya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, tidak. Saya mau menerima pendapat rekan dalam kelompok, ya. Saya memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan, ya. Saya dapat bekerjasama dengan baik, ya. Nah, selanjutnya, ini adalah kompetensi sosial emosional juga lewat jurnal seperti ini tentang kesadaran sosial. Nah, ini. Jadi, siswa menilai siswa lain. Siswa lain terlibat aktif dalam proses penentuan rumus luas permukaan tabung. Ya. Terlibat aktif dalam memecahkan masalah sang pemesan. Ya. Dan seterusnya. Nah, memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan. Tidak. Dapat bekerjasama dengan baik. Mau berbagi peran dalam kelompok. Dalam mengembangkan kompetensi pengelolaan diri, saya membuat jurnal refleksi diri untuk diisi sendiri oleh murid. Salah satunya berisi seperti ini. Saya bergabung dengan Google Meet dan menutup Google Meet tepat waktu. Saya memberi salam kepada guru dan teman-teman saat saya masuk ke Google Meet. Saya mengisi daftar hadir di Google Classroom. Saya menyimak penjelasan guru dengan membuka video saat Google Meet berlangsung. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya aktif bertanya jika ada hal yang belum saya mengerti. Saya mengikuti kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru sesuai profil belajar murid. Kelompok saya memilih bentuk media presentasi hasil kerja yang sesuai dengan kesepakatan kelompok. Kemudian, salah satu murid membuat catatan seperti ini. Saya sangat senang sekali belajar seperti ini. Murid bisa memilih sumber belajar yang diinginkan dan membuat produk hasil diskusi secara bebas tetapi bertanggung jawab. Ini sesuai dengan minat dan gaya belajar kita. Saya juga lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan hal baru yang saya dapatkan adalah saya lebih sabar dan menghargai pendapat teman-teman saat berdiskusi. Setelah pelaksanaan pembelajaran, berikut adalah refleksi yang saya buat. Dari segi perencanaan dulu. Nah, dalam segi perencanaan, pasti diperlukan tantangan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Juga menjadi tantangan untuk merancang pembelajaran sosial dan emosional, meliputi kesadaran diri,
pengelolaan diri, dan kesadaran sosial seperti di pembelajaran saya saat ini. Selanjutnya, rencana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan pembelajaran dilakukan selama 2 pertemuan. Setiap pertemuan lamanya adalah 120 menit secara daring. Kemudian, dari 30 murid yang ikut aktif di diskusi di grup WhatsApp itu sebanyak 29 murid, dan yang aktif di Google Meet pada saat kegiatan awal dan juga presentasi produk hasil kelompok itu sebanyak 26 murid. Hal ini dikarenakan ada kendala jaringan. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi konten proses sudah tampak dalam pembelajaran meskipun belum maksimal saat diskusi secara daring lewat grup WhatsApp. Nah, diferensiasi produk sudah bagus. Ini ditunjukkan dengan kebebasan setiap kelompok dalam menuangkan dan membuat hasil diskusi kelompok mereka, yaitu 4 kelompok memilih membuat produk laporan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint, dan 2 kelompok membuat laporan paparan di kertas manila. Dan hasilnya sudah bagus-bagus dan kreatif. Selanjutnya, murid lebih antusias belajar karena mereka belajar sesuai gaya mereka yang antar murid bisa berbeda gaya belajarnya. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional ditunjukkan murid lewat kegiatan berdiskusi kelompok, mengisi jurnal refleksi diri, mengisi penilaian diri, dan rekan sejawat secara jujur. Nah, dari produk, presentasi kelompok, dan penilaian diri tampak tujuan pembelajaran tercapai, yaitu menentukan, menemukan, dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan luas permukaan balok. Keren anak-anak ya. Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapatkan. Nah, guru terus harus belajar dalam menuntun murid sesuai kebutuhan belajar mereka. Merancang pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas yang heterogen untuk satu tujuan pembelajaran. Kemudian terwujud merdeka belajar bagi murid. Murid belajar dan membuat karya sesuai gaya dan keinginan mereka, sehingga pasti murid akan senang belajar. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, hasil pembelajaran yang dicapai tetap sesuai tujuan pembelajaran. Tetapi, setiap murid bisa terakomodasi kebutuhan belajarnya, baik secara individu dan sosial. Selanjutnya, pembelajaran seperti ini jika sering dirancang dan dilaksanakan akan berdampak baik bagi murid, karena mereka belajar secara merdeka, bebas berkreasi, dan mencari sumber belajar sesuai kebutuhan belajar mereka. Terbentuk juga individu pembelajar, tetapi tetap berjiwa sosial, berbagi, dan saling menghargai, sehingga terbentuklah karakter yang kuat pada murid kita. Nah, yang terakhir, rencana perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Guru harus lebih jeli dan kreatif dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, mengembangkan diferensiasi konten, proses, dan produk yang bermakna, serta kompetensi sosial, emosional yang ditanamkan ke murid. Selanjutnya diperlukan kolaborasi dari rekan sejawat, MGMPS sekolah, atau komunitas praktisi dalam menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Selanjutnya, untuk pembelajaran daring, kuota internet sangat diperlukan untuk kelancaran pembelajaran. Berikutnya untuk diskusi kelompok, diupayakan menggunakan layanan breakout di Google Meet. Juga perlu kepekaan guru dan tim dalam menyusun rencana pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid dan kompetensi dasar yang menjadi tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, perlu tim teaching yang bertugas sebagai observer selama proses pembelajaran untuk bersama mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Demikian laporan aksi nyata saya. Terima kasih.
Salam dan bahagia.